Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih untuk membuat 3D environment eksterior ya. Jadi kita akan membuat sebuah environment 3D yang ada di luar ruangan gitu ya. Oke teman-teman sekalian, supaya memudahkan teman-teman dalam mengikuti step by step yang akan kita coba praktekkan sekarang, kita akan coba munculkan setiap tombol ataupun setiap instruksi yang kita tekan di latihan kali ini ya, itu kita akan munculkan di bagian kiri. Nah, kita akan coba tekan N. Nah, kita akan munculkan screen case. Kita klik screen case-nya ya. Dan font size-nya 30 sudah cukup. Maka teman-teman sekalian, ini setiap apa yang dipijit tombol di keyboard dan setiap apa yang ditekan di mouse akan muncul di sini ya. Jadi kalau tekan bagian ini nih, klik kiri, nah, muncul ya. Ada yang mengklip gitu ya, seolah-olah itu memberikan tanda bahwa bagian mouse mana yang dipijit, yang klikin kiri kah atau yang klik kanan gitu ya. Ini klik kanan gitu ya, ini klik kiri seperti itu. Kemudian kalau di grab contohnya tekan G, nah akan muncul tulisan G-nya di sini. Kalau misalkan menghapus objek tekan X tuh, delete gitu ya. Kemudian memunculkan objek shift A misalkan. Nah, itu muncul lagi itu di sini ya, ada instruksinya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dengan adanya instruksi di sebelah kiri ini memudahkan teman-teman untuk mengikuti setiap step by step yang akan kita praktekkan pada tutorial dan panduan kali ini. Baik teman-teman sekalian, kita langsung lanjutkan saja. Setelah tadi menghapus objek kubusnya ya, kita akan hapus juga bagian like-nya, tekan X di keyboard, kemudian tekan delete. Nah, maka sudah terhapus, tinggal menyisakan kamera saja. Oke, kita akan langsung buat objek barunya, tekan Shift A, kemudian pilih Mesh, pilih Plane. Kemudian kita tekan 7 di numpad ya, tekan 7 di numpad. Kalau teman-teman numpadnya belum aktif, teman-teman bisa klik edit, kemudian pilih preferences, kemudian teman-teman pilih input. Nah, pilih emulate numpad. Kemudian save preferences dan tekan exit gitu ya. Maka bagi teman-teman yang sekalipun tidak memiliki numpad di keyboardnya, numpad itu adalah rangkaian angka yang ada di sebelah kanan di keyboard. Kalau tidak ada numpadnya, maka teman-teman cukup mengklik emulate numpad tadi ya di preferences, maka angka-angka yang ada di atas bagian di atas keyboard ya, atau di bagian keyboard di bagian atas itu akan menjadi numpad begitu. Nah, oke, kita langsung lanjutkan saja. Tekan 7 di numpad supaya terlihat dari atas. Nah, begini. Kemudian kita klik objeknya, kita tekan S di keyboard, kemudian kita scale sampai dengan 1,3 ya, kurang lebih. Nah, ini 1,3 sudah cukup di sini. Kita lihat ukurannya di sana ya, di bagian atas itu terlihat scale X, Y, dan Z 1,3 sekian-sekian ya, kurang lebih ukurannya seperti itu. Oke, setelah 1,3 teman-teman sekalian kita masuk ke edit mode ya. Kemudian kita tekan objek plan-nya, kemudian kita klik kanan, kita pilih subdivide. Oh, ini unselect ya. Kita masuk ke objek mode dulu, kita klik objek uh, plan-nya, kita masuk ke edit mode. Nah, kita milih yang plan di sini ya. Oke, yang face di sini. Kita pilih di sini, kemudian kita klik objeknya. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih subdivide. Nah, kemudian klik kanan lagi, subdivide lagi, klik kanan lagi, subdivide lagi, klik kanan lagi, subdivide lagi. Nah, sampai banyak seperti ini ya. Oke, kalau misalkan sudah cukup, ya sudah cukup banyak. Nah, ini ya, subdivide-nya sudah cukup banyak. Maka langkah selanjutnya adalah kita pilih proportional editing, kemudian kita klik sembarang di luar, kemudian kita pilih bagian ini nih, teman-teman ya. Kemudian kita tekan G di keyboard untuk grab. Nah, ketika di bagian G ini, ya ini bisa diperbesar atau diperkecil ya. Nah, ini memperbesar atau memperkecil ukuran grabnya atau ukuran G-nya itu adalah menggunakan scroll yang ada di mouse di bagian tengah ya, di bagian tengah mouse. Itu dengan scroll depan maka semakin kecil, scroll belakang maka dia akan semakin besar. Nah, kecil dan besarnya Grab ini itu akan mempengaruhi ukuran dimensi yang digerakkan. Jadi contohnya nih, ini digerakin. Nah, hanya bagian ini aja yang kena. Tapi kalau misalkan grabnya itu besar, nah contohnya seperti ini, maka ketika digerakkan, nah jadi akan lebih banyak area yang tergeser begitu ya.
Oke, jangan lupa aktifkan proportional editingnya dulu ya. Oke, kita langsung buat saja menggrab bagian ini ya. Kita grab ke bagian atas seperti ini. Oh ini, nah seperti ini. Kemudian kita grab juga bagian ini. Kita grab juga bagian ini. Kita grab juga bagian ini. Dan kita grab bagian ini ke bawah. Oke, sip ya teman-teman. Ini jadi terlihat tidak rata kembali ya. Kalau tadi kan rata, kita buat dia menjadi lebih ini gitu, lebih ke atas gitu ya. Nah, oke teman-teman sekalian, kalau misalkan sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke modifier, kemudian kita pilih add modifier, kita pilih displace ya. Nah, di displace ini kita akan ubah bentuknya supaya tidak terlalu halus begitu. Kemudian kita pilih di sini new, kita pilih tekstur ya di sini ya, di sini sudah ada. Kemudian kita pilih tekstur di sini, kita pilih image or movie-nya nih tipenya mengganti cloud. Nah, jadi cloud seperti ini. Kemudian kita kembali ke modifier, strength-nya kita ganti menjadi 0,1, enter di keyboard. Nah, gitu ya. Setelah itu maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi terlihat semakin abstrak. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat dia menjadi tebal karena ini masih tipis ya. Kita kembali ke edit mode, kemudian kita pilih garis. Ya, ini kan face, ini kita pilih garis. Nah, kita pilih garis di sini, kita klik bagian ini. Nah, supaya terseleksi semua garis, kita tekan Alt. Nah, supaya terseleksi semua bagian garis yang ada di pinggir-pinggir, tekan Shift juga. Jadi Shift dan Alt ditekan, klik bagian ini, geser, klik bagian ini, geser, klik bagian ini. Nah, untuk menggeser objek seperti ini ya, itu menggunakan menekan scroll yang ada di mouse. Jadi, yang ada di mouse itu scrollnya ditekan, kemudian digeser. Nah, jadi bisa digeser-geser seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi penting sekali mouse dalam proses pembuatan dan perancangan aset 3D. Jadi, teman-teman wajib menggunakan mouse ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau misalkan sudah diseleksi semua garis yang ada di pinggir, maka kita tekan satu di numpad. Nah, ya. Kemudian teman-teman nonaktifkan proportional editingnya. Ini dinonaktifkan, ya. Kemudian teman-teman tekan E di keyboard. Kemudian tekan Z lagi. Nah, kemudian tarik ke bawah. Nah, oke, sip. Kalau sudah, teman-teman sekalian, maka ini menjadi pulau nih ya, menjadi pulau gitu ya istilahnya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan coba edit ya di bagian ini. Kita masih pilih garis di sini, kita tekan Alt, kemudian klik bagian ini, maaf, klik bagian ini ya. Kemudian kita tekan G, nah, kita ke bawahin ini ya. Jadi kita agak sedikit edit gitu ya, supaya bentuknya nggak terlalu ini banget. Kemudian bagian ini juga kita G ke bawah, bagian ini juga kita klik tekan Alt ya. Nah, tekan G ke bawahin lagi. Nah, yang ini juga sama. Maaf. Nah, yang ini tekan G lagi, geser ke bawah sedikit. Nah, jadi diatur-atur saja ya, teman-teman. Ini tekan lagi yang ini, garis yang ini, kita G lagi ke bawah. Nah, yang ini juga sama, kita G lagi ke bawah. Nah, ini juga sama, kita G. Nah, oke, sip. Jadi apa terlihat semakin ini ya, semakin bentuknya itu tidak rata begitu. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan dulu kameranya. Nah, kita klik kamera di bagian ini, set ya. Nah, terlihat di sini bahwa pulau yang kita buat ternyata terpotong, teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita klik lagi kembali kameranya, kemudian kita coba rapihkan ya. Nah, caranya teman-teman sekalian tekan bagian ini, output.
ya. Nah, di output ini resolusinya kita ganti dulu nih. Jadi 3400 ya, ke 2400. Oke, kita tekan lagi kamera. Nah, sudah cukup seperti ini. Kemudian kita pilih kamera di bagian ini, klik kameranya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke tampilan awal, ke objek mode. Nah, kemudian kita klik kameranya. Nah, ketika kita klik kamera di bagian ini, di bagian scene collection ya, maka akan muncul menu yang ini nih. Nah, klik menu yang kamera ini, kemudian ganti tipe perspektifnya menjadi ortografik gitu. Maka ketika kita klik lagi menu kamera di sini, dia akan tampilannya seperti ini, gitu ya. Jadi berbeda kalau perspektif, nah seperti ini. Tapi kalau ortografik, nah jadi lebih utuh bentuknya gitu ya. Oke, kalau perspektif kan semakin jauh semakin kecil objeknya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ini kalau misalkan posisinya kurang enak, kita pengen geser ke atas gitu ya. Kita pilih di sini kamera, kemudian kita tekan N. Nah, kita pilih views, kita pilih kamera to view. Nah, kalau di bagian ini kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Nah, tekan untuk menggeser ke atasnya sambil tekan shift ya. Sambil tekan shift, kemudian tekan numpad tekan scroll yang ada di mouse. Scroll yang ada di mouse digeser tuh. Jadi bisa digeser-geser seperti ini. Ya, terlihat di sana di bagian kiri bawah ada instruksinya. Tekan shift dan tekan scroll yang ada di mouse seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau sudah seperti ini ya, eh ukurannya udah oke ya, sesuai dengan keinginan kita, maka checklistnya kamera to view ini di unchecklist. Nah, kemudian tekan N lagi di keyboard. Nah, ini adalah posisi yang tepat gitu. Untuk selanjutnya teman-teman sekalian, kita buat lautnya ya. Tekan Shift A, kemudian pilih Mesh, pilih Plan, kemudian tekan S untuk scale, tekan S lagi untuk scale, tekan S lagi. Nah, sampai menutupi bagian kamera ini ya. Kemudian kita tekan satu, kemudian tekan langsung satu di numpad, kita tekan G di keyboard, kemudian kita tekan Z. Nah, kita buat dia jadi agak di bawah gitu. Nah, gini. Oke, kita lihat. Nah, ya, jadi dia sudah menutupi bagian bawah. Oke, selanjutnya langkahnya hampir sama seperti tadi ketika membuat pulau. Tekan objek eh, plan-nya, kemudian kita masuk ke edit mode, kemudian kita klik kanan, subdivide, ya. Yang ini subdivide-nya harus lebih banyak ya, karena ini kita akan membuat laut soalnya ya. Nah, oke, ketika subdivide-nya udah lebih banyak di sini, langkah selanjutnya kita masuk ke modifier, add modifier, kemudian kita pilih displace, ya. Nah, kemudian setelah kita pilih displace, langkah selanjutnya adalah kita gunakan tekstur juga, ya. Kemudian kita pilih teksturnya juga cloud, sudah sama. Kemudian di sini strength-nya juga 0,1, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke objek mode. Nah, bentuknya udah seperti ini. Supaya lebih smooth, kita klik kanan, sand smooth. Nah, tadi sudah lihat sudah seperti lautan gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan menambahkan modifier untuk pulau ini ya. Jadi klik lagi objek pulaunya, kemudian kita kembali ke menu modifier, kita add modifier, kita search di sini. Nah, kita tambahkan dengan triangulate ya. Nah, triangulate seperti ini. Kemudian setelah muncul, teman-teman pilih di sini eh quad metodenya ya. Quad metodenya pilihnya yang fix. Nah, jadi perbedaannya apa? Kita tekan satu, tekan 7 di numpad. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau misalkan, nah ini ya. Jadi kalau misalkan nggak yang beauty, tuh bentuknya tuh ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi kalau misalkan dengan fix, itu akan terlihat kiri semua, begitu. Nah, itu dia. Yang kita harapkan seperti itu, ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian.
Ini supaya lebih terlihat abstrak saja gitu ya. Nah, terlihat lebih ini. Sip. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita ke objek mode lagi ya di bagian ini. Ini kita nonaktifkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan memberikan material ya. Nah, kita akan memberikan material, kita masuk ke bagian ini. Nah, supaya terlihat materialnya nanti. Kemudian kita pilih bagian ini ya, viewport shading, material preview. Kemudian kita pilih material, kita pilih new. Nah, kita berikan warna untuk pulaunya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita berikan nama pulau. Ya, ini warna pulau gitu. Oke, selanjutnya untuk lautnya juga kita berikan material ya. Kita new di sini, kemudian kita pilih mungkin biru ya. Nah, kemudian kita berikan nama laut begitu. Oke, nah supaya lautnya terlihat seperti air, teman-teman itu masuk ke shading ya. Nah, di shading ini teman-teman itu kita hapus aja nih bagian ininya ya, tekan X. Nah, kemudian teman-teman ini pastikan ya teman-teman itu kita akan memberikan material baru ya. Nah, teman-teman pastikan di bagian edit, klik edit, preference ya. Di bagian add-ons ini sudah ditambahkan ya Node Wrangler teman-teman sudah checklist gitu ya, sudah di checklist. Kalau belum silahkan untuk checklist dulu, kemudian pastikan di sini save preferences gitu ya. Oke, kalau sudah maka selanjutnya teman-teman sekalian kita tambahkan yang baru di sini shift A ya, kemudian kita search di sini mix header ya. Nah, kita simpan mix header di sini karena kita akan memix apa beberapa objek begitu dari shading yang ada di sini. Kita shift A lagi, kemudian kita pilih search lagi di sini, kita pilih glass base depth. Nah, kemudian kita shift A lagi, kita pilih transparent base depth. Nah, itu ya. Ini sini aja seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan saling tautkan ya objek-objek ini. Nah, mix shader ini masukkan ke surface. Nah, ya. Kemudian glass base depth kita masukkan ke shader. Nah, kemudian transparent kita kaitkan ke shader bagian ini. Nah, ketika sudah saling mengaitkan, maka terlihat di sini ya seperti air, sudah terlihat seperti air. Tinggal selanjutnya faktornya kita ganti menjadi 0,3 ya, 0,3 enter. Kemudian roughness-nya kita ganti 1 enter. Kemudian untuk IOR-nya kita ganti dari 1,5 menjadi 1,33 ya, enter. Nah, kalau ini terlihat jadi lebih soft gitu ya. Kemudian untuk warnanya kita ganti menjadi warna air. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini ya. Sip. Apabila sudah, maka selanjutnya kita kembali ke layout. Nah, di sini jadi terlihat bagian bawah ini menjadi transparan gitu ya. Jadi ketika nanti di render, oh ini karena lightingnya tidak ada ya. Jadi kalau misalkan lightingnya sudah muncul, maka akan terlihat di sini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian kita akan membuat rumah ya. Kita akan membuat rumah, namun tentunya kita akan buat dulu lightingnya ya supaya ini tidak gelap begitu. Kita akan buat lightingnya di sini. Kita tekan Shift A di keyboard, kemudian kita pilih light. Kita pilih sun ya, karena di luar. Jadi kita pilih sun. Sun itu matahari. Tekan G, tekan Z. Tarik ke atas teman-teman ya. Nah, kemudian kita tekan 1 di numpad. Kita tekan G, kita tekan X ya, supaya kita geser ke samping. Kemudian kita tekan R di keyboard, kita rotate ke bagian tengah. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kalau sudah, maka strength-nya ini mungkin agak ditambah ya. Jadi 2000 mungkin. Nah, jadi agak terlihat kuat atau 3000. Nah,
ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita akan tambahkan dengan lighting 3 point light dari area ya. Tekan Shift A, kemudian pilih light, kemudian pilih area. Nah, tekan satu lagi, kemudian kita jauhkan, tekan G, tekan Z. Nah, simpan ke atas. Kemudian kita grab ke Z, ke X ya. Nah, ini. Kemudian kita G ke Z. Nah, simpan ke bawah. Kemudian kita rotate. Nah, kita rotate ke bagian kanan ya. Kemudian kita duplikat. Shift D. Nah, kemudian kita tekan G, tekan X. Nah, jadi udah ada dua nih. Kemudian kita tekan R, ketengahkan. Kemudian kita G, Z. Nah, jadi kita simpan ke atas. Kemudian kita duplikat lagi. Shift D. Kita tekan G, tekan X. Nah, kita simpan di kanan. Kemudian kita tekan G, tekan Z lagi. Kita simpan lagi ke bawah. Kemudian kita tekan R di keyboard untuk kita rotate ke bagian tengah. Nah, jadi ada 3 point light di sini yang area ya. Satu, dua, tiga. Tiga yang ini nih. Maaf. Nah, ini sun satu ya. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, kalau misalkan kurang ya, untuk bagian ini kita bisa tambahkan powernya dari 10.000 menjadi 15 misalkan ya. Kemudian bagian ini juga kita tambahkan juga jadi 15. Kemudian bagian ini juga kita tambahkan 15. Nah, seperti itu. Jadi terlihat lebih terang. Nah, kemudian untuk mataharinya kita tambahkan juga. Nah, strength-nya mungkin di 8.000. Nah, lebih terlihat ya. Atau 12 deh. 12.000. Nah, tapi ini terlalu terang kalau 12.000. Kita kurangi aja 8.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk lautnya mungkin kita tarik aja ke atas ya sedikit. G, Z. Nah, ini terlihat di sini bagian bawah dari pulaunya, begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membuat rumah ya. Kita akan membuat rumah. Selanjutnya di bagian tengah ini kita akan membuat rumah. Ya, langkah pertama untuk membuat rumah, sebelumnya kita coba cek dulu ya lightingnya. Nah, jadi ini kalau sudah dirasa cukup, kalau misalkan mungkin agak terlihat kurang ya, teman-teman ini bisa ditambahkan lagi. Misalkan dari segi powernya ya, mungkin 18 gitu ya. Ini 18 juga sama. Nah, untuk matahari, strength-nya 10 mungkin. Nah, untuk matahari kita coba geser teman-teman ya. Kita tekan satu, oh tekan tiga. Nah, kita coba rotate ke sebelah kiri. Nah, di ke bagian ini nih. Nah, 15, 20 mungkin. Nah, jadi semakin terlihat airnya begitu ya. Oke, kita tekan tiga lagi. Kita coba rotate bagian ini ke bagian sini. Nah, berarti kalau mataharinya strength-nya di 20.000 ya. Ini supaya tidak terlalu apa bercahaya ya untuk bagian ini dikurangi powernya mungkin di 12. Nah, silakan teman-teman diatur saja sesuai dengan eh, keinginan teman-teman ya, sesuai dengan konsepnya. Gitu. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau sudah terlihat seperti ini,
Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat, oh ya, kalau ini warnanya mungkin terlalu gelap begitu, teman-teman ini bisa pilih ke shading ya, ke bagian shading ini colornya ya, ini pilih aja yang lebih muda gitu. Nah, jadi terlihat lebih eh bercahaya ya. Oke, sip. Kalau misalkan sudah dirasa cocok, kita akan membuat rumahnya di sini. Kita mungkin di bagian cahaya matahari ini ya, kita kurangi aja deh 14. Nah, kayaknya lebih lebih terlihat natural ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat rumah. Kita tekan ke objek mode ya, masih di objek mode. Kita tekan Shift A, kemudian kita pilih mesh, kita pilih cube. Nah, kemudian kita, oh ini kembali lagi ke sini. Nah, ke sini lagi ya, teman-teman. Ke mode solid, kemudian kita scale. Nah, rumahnya mungkin sebesar ini aja. Tekan G, tekan Z. Nah, kita tekan 3. Nah, mungkin di bagian ini kita geser, tekan G, tekan Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan, oh nih. Nah, tekan 1 ya, di numpad, tekan G, tekan Z. Kita agak simpan ke sini. Tekan G, tekan X, kita simpan ke bagian ini. Nah, kita tekan G, tekan Z lagi sedikit. Nah, oke, sip. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, selanjutnya kita tekan objek kotak ini supaya fokus ke bagian kotak ini, teman-teman. Tekan garis miring di keyboard ya. Tekan garis miring di keyboard. Nah, maka akan fokus seperti ini. Langkah selanjutnya kita masuk ke edit mode ya. Kita akan membuat rumah di sini. Kita tekan Ctrl R di keyboard. Nah, kita klik kiri ya. Kemudian kita pilih garis sini, pilih bagian ini, tekan tekan Z, Z. Nah, oh maaf, tekan G, tekan Z. Nah, seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membuat, kayaknya terlalu tinggi deh. Tekan G, tekan Z. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat ini gentengnya gitu ya. Kita tekan Shift A. Oh ya, ini supaya fokus ke objek ini ya, teman-teman. Klik objek ini, kemudian Shift S ya. Kemudian kursor to aktif. Ya, pilih kursor to aktif. Nah, jadi supaya kursornya ada di sini. Sehingga nanti ketika kita membuat objek baru, Shift A, kemudian pilih mesh, kemudian pilih plane misalkan ya. Nah, maka dia akan ada di sini. Jadi nggak jauh-jauh gitu. Oke, kita langsung scale, tekan S di sumbu X. Nah, kemudian tekan S di sumbu Y, tekan S dan Y gitu ya. Tekan G, tekan Z. Oke, kemudian selanjutnya kita tekan 1 di numpad, kemudian kita rotate, kita grab, kita tekan G di keyboard. Nah, ini terlalu panjang ya. Berarti kita scale dulu. Nah, tekan S ya. Kemudian kita tempatkan lagi di sini. Oke, kayaknya ini juga kurang, kita tambahin lagi. Nah, segini kita simpan di sini. Oke, selanjutnya kita klik objek ini, tekan 3 di numpad, kemudian G di sumbu Y ya, tekan G dan Y. Nah, simpan di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan modifier ya. Ini mungkin kita harus scale lagi, S di sumbu Y. Nah, supaya nggak terlalu gede gitu ya. G di sumbu Y, geser lagi sedikit ke sini. Oke. Sip, klik objeknya, kemudian kita pilih modifier, kita pilih modifier array ya. Nah, tapi jangan di X, ini di 0, ini di 0 kan, tekan enter, kemudian di Y-nya nih, tekan 1. Nah, jadi supaya ke samping ya, karena garisnya di Y ya. Nah, ini kita agak sedikit kasih jarak, nah seperti ini, kita tambah count-nya, oke.
Kalau misalkan ini terlalu berlebih, kita mungkin tekan S aja. Tekan S di keyboard, di scale. Oh, maaf. Tekan S di sumbu Y. Nah, sip. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini karena tipis, maka kita akan extrude ya. Tekan E. Oh, ini objek mode nih. Kita pindah dulu ke edit mode, kita perbesar, kemudian kita tekan E, nah ke bawah. Nah, seperti ini. Tekan E untuk extrude. Nah, maka dia jadi tebal ya. Oke, kalau sudah tebal, selanjutnya kita copy aja, masuk lagi ke objek mode. Kita tekan ini, kita tekan satu di numpad, kemudian kita tekan Shift D, tekan G di sumbu X, tekan G, X. Nah, geser seperti ini. Kemudian kita rotate, tekan R. Nah, kemudian tekan G, kita pas-paskan di sini. Kalau kurang pas, maka rotate dulu sedikit. Nah, kemudian tekan G lagi. Nah, seperti ini. Oke, sip. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat jendela. Kita tekan Shift A, masih di objek mode ya. Kita pilih mesh, pilih cube ya. Kemudian kita scale, kita G di sumbu Y. Nah, kita majukan ke depan seperti ini. Kemudian kita tekan satu di numpad, kita scale. Nah, seperti ini. Kita G di sumbu Z, mungkin cukup di sini ya, jendela. Kemudian kita tekan 3 di numpad. Nah, ini masih menonjol. Tekan S di sumbu Y. Nah, kemudian tekan G di sumbu Y. Tekan G dan Y gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah klik objeknya. Ya, objek ini. Kemudian tekan satu di numpad. Kemudian kita pilih edit mode. Kemudian kita potong. Ctrl R. Kemudian klik kiri. Klik kiri lagi. Oh, ini harus kita banyakkan ya. Oke, kita ulangi. Ctrl Z ya untuk undo, Ctrl R, scroll sekali ke atas, ke depan gitu maksudnya. Kemudian klik kiri lagi, tekan S, tekan Z. Nah, kita jauhkan seperti ini. Oke, kita potong lagi Ctrl R di keyboard, kemudian scroll ke depan sekali, klik kiri lagi, tekan S di sumbu X. Nah, kita jauhkan seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi, loop cut lagi. Ini namanya loop cut ya, teman-teman. Ctrl R. Nah, scroll lagi ke depan sekali, klik kiri, klik kiri lagi, tekan S di sumbu Z. Nah, kali ini, maaf, tekan S di sumbu X ya. Nah, maka dari ini yang sekarang kita dekatkan. Oke, kemudian loop cut lagi, Ctrl R di bagian ini, horizontal ya, garis horizontal. Scroll sekali ke depan, klik kiri lagi, tekan S di sumbu Z. Oke. Sip, kalau sudah seperti ini, kita pilih face, kita klik objeknya supaya menyeleksi banyak objek ini sambil tekan shift ya. Sambil tekan shift, kemudian teman-teman tekan E di keyboard. Nah, dikedalamkan, diekstrud kedalamkan. Oke, sip. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya kita membuat apa namanya jendela di samping kanan gitu. Kita shift A, oh maaf, masuk ke objek mode dulu. Shift A, pilih mesh, pilih cube. Kita scale lagi seperti biasa ya. Kemudian kita grab di sumbu Z, kita samakan. Nah, oke, udah sama. Kemudian kita scale, tekan S, tekan Y. Nah, kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita tekan G, tekan Y. Nah, kita simpan di bagian ini. Tapi ini nampaknya belum muncul nih. Kita tekan satu. Nah, memang masih di sini ya. Tekan G, tekan X. Nah, kita buat ke depan seperti ini. Kemudian kita scale, kecilkan supaya tidak terlalu tebal. Tekan S, tekan X. Nah, tekan G, tekan X ke depan kan. Oke, sip. Kalau sudah seperti ini, tekan 3, klik objeknya. Kemudian kita masuk ke edit mode.
kita loop cut lagi ya. Ctrl R di keyboard, scroll sekali ke depan, klik kiri, tekan S, tekan Z. Nah, kemudian Ctrl R lagi di keyboard, kemudian kita scroll lagi ke depan, klik kiri, tekan S, tekan Z, tekan G, tekan Z. Nah, oke seperti ini. Kemudian Ctrl R lagi, hari ini vertikal ya. Klik kiri, maaf, maaf, maaf. Harusnya bikin dua dulu ya. Ctrl R di keyboard, scroll sekali, klik kiri lagi, tekan S, tekan Y. Nah, kita buat agak jauh seperti ini. Oke, sip. Kalau sudah seperti ini, maka pilih face, klik yang objek ini, kemudian extrude ke belakang. Oke, kalau sudah tekan 3, tekan objek mode, ya. Kemudian shift D, G disembunyi Y. Ah, oke, sip. Kemudian shift D, G disembunyi Y lagi. Nah, tapi bagian ini kita perbesar ya, karena ini kita akan jadikan pintu. Scale. Nah, kita G disembunyi Y, kita G di Z, kita S di Z. Nah, kita G di Z. Oh, kita S di Z, kita G di Z. Nah, ini dipas-pasin aja ya, teman-teman, supaya enak jadi pintunya gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin juga digeser juga nih. G di Y. Nah, bagian ini ya. Ini G di Y. Pas aja. Oke, selanjutnya ini supaya terlihat seperti pintu ya. Nah, ini kita harus tambahkan nih bagian ininya. Bagian apa namanya? Corak di bagian ini ya. Kita tekan 3, kemudian kita ke edit mode, tekan Ctrl R lagi. Nah, scroll sekali ke depan, klik kiri, tekan S, tekan Z. Nah, kemudian tekan G, tekan Z, simpan di bagian ini. Oke, sip. Kalau sudah, pilih yang face, klik bagian ini, tekan E. Nah, gitu ya. Untuk bagian ini juga mungkin kita harus agak kedepankan sedikit, tekan E. Gitu ya. Oke, kemudian tekan 3, tekan 1. Nah, bagian ini nih, bagian objek ini kita G disumbu Y, G disumbu X ke depan, ke dalamin sedikit. Nah, oke, sip teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita mewarnai, ya, mewarnai objeknya, memberikan material. Kita pilih material preview di sini. Nah, kita klik objeknya. Nah, untuk material ini kita coba mirip-miripkan dengan pulaunya. Kita tekan lagi garis miring di keyboard. Tekan lagi garis miring di keyboard. Nah, kita akan berikan warna coklat saja bagian rumahnya ini ya. Kita masuk ke material, pilih material di sini, eh rumah. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik rumah di sini, berikan nama. Kemudian gentengnya ya, klik new. Base colornya pilih yang lebih tua. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang ini kita belum kasih nama genteng. Oke, selanjutnya yang ini juga sama. Kita pilih genteng. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jendela kita pilih warna baru, mungkin yang kuning ya. Kuning. Ini seperti ini. Kemudian kita pilih bagian tengahnya. Oh ya, ini berikan nama dulu, jendela. Nah, tuh.
Kemudian bagian tengahnya nih supaya terlihat kaca ya. Kita klik edit mode, kita pilih face, kita seleksi bagian ini, tekan shift ya teman-teman. Kemudian kita pilih plus, kita pilih assign, kita pilih new. Nah, kita pilih base colornya di sini em, warna putih aja ya, warna putih. Kemudian kita buat dia menjadi seperti material kaca. Nah, jangan lupa untuk diberikan nama materialnya kaca, begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk kaca ini, supaya terlihat seperti kaca ya, ini, nah, transmissionnya satu ya, jadi satu. Kemudian roughness-nya jadi 0,1 ya. Kita lihat previewnya. Nah, jadi seperti kaca ya. Sip. Nah, tuh. Ya, bening. Oke, ini juga sama ya di bagian objek mode, klik bagian pintu ini, kemudian kita pilih jendela, nah, gini. Kemudian ini juga sama, kita pilih jendela. Dan ini juga sama ya, kita eh, pilih edit mode, kita pilih face, kita seleksi bagian ini, kita klik plus, kita pilih assign, kita pilih kaca. Nah, ini juga sama, bagian ini eh, klik objek mode, klik dulu bagian ininya ya. Kemudian klik edit mode, pilih face, pilih bagian ini. Kemudian klik plus, klik assign. Kemudian di sini pilih kaca. Oke. Sip. Ini untuk bagian rumah sudah selesai untuk bagian atasnya. Sekarang kita bikin bagian bawahnya ya. Oke, kita coba membuat bagian bawah. Caranya masuk lagi ke objek mode ya. Kemudian kita tekan Shift A, kemudian kita pilih mesh, pilih plan, kemudian kita scale, scale di sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian oh, kita akan coba buat di depan dulu ya. Jadi kita scale grab dulu deh G di sumbu X, kemudian scale di sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan 3. Nah, supaya terlihat dari depan, kita scale di sumbu Y. Nah, supaya sama ukurannya ya. Nah, kemudian kita G di sumbu Z, kita simpan di bawah. Kita tekan 1, G di sumbu X. Nah, di bagian sini. Oke, kemudian kita scale S di sumbu X. Nah, kita perkecil saja seperti ini. Oke, kemudian kita coba extrude E di sumbu Z. Oh, mohon maaf. Ini di edit mode ya. Masuknya ke edit mode dulu. Kita masih di objek ini ya. Tekan E di sumbu Z. Nah, jadi dibuat tebal gitu. Tekan E, Z, Z. Nah, oke. Kemudian kita masuk lagi ke sini ya. Masuk di sini. Tekan 1. Kita G di sumbu X. Kita, oh, maaf. Masuk objek mode dulu. Kita klik objeknya. Tekan G di sumbu X. Oke. Sudah pas. Selanjutnya kita klik objeknya, aktifkan modifier, klik modifier, search, kita pilih array, ya. Kemudian ini kita agak sedikit berikan jarak. Nah, seperti ini. Oke, kita buat 4 mungkin. Kalau terlalu besar, kita tekan S di sumbu X. Oke, sip. Seperti ini ya. Kemudian kita coba copy bagian ini. Em, kita
array ini kita tambahin aja ya core-nya. Nah, kemudian kita grab di sumbu X. Kita sisakan 3 di depan atau 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Selanjutnya kita buat di sebelah kiri ya. Atau ini kita tambahkan saja. Nah, kita G di sumbu X. Nah, di bagian ini ya. Kemudian kita tambahkan konnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini mungkin kita scale dulu S di sumbu X ya. Nah, sip di 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kita copy bagian ini, Shift D, G di sumbu Y. Nah, bagian ini. Kemudian kita kurangi core-nya yang bagian ini ya. Kemudian kita rotate, kita tekan 7 dulu, numpad. Nah, kita rotate, tekan R, Z 90. Nah, oke, tekan G di sumbu X. Nah, kita paskan seperti ini. Kemudian ini kita harus scale ke X ya, ke sini. Tekan S, X. Nah, G di sumbu X. Tekan S, X. G di sumbu X. Tekan S sedikit. Oh, tekan S, tekan X. Nah, G di sumbu X. Nah, udah pas ya. Nah, kita kurangi count-nya. Ini cukup 3 aja. Nah, kita G di sumbu Y. Kita G lagi di sumbu Y. Kita dekatkan. Nah, seperti ini ya. Udah cukup. Kemudian kita buat pagarnya. Oke. Kita buat pagarnya. Kita, supaya mudah ini, kita berikan warna dulu ya. Material, new. Kemudian ini mungkin warna yang lebih gelap. Nah, seperti ini. Ini kita lantai kayu gitu ya. Berikan ini juga sama, kita berikan lantai kayu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat pagernya ya, pagar di samping kiri, kanan, dan depan. Kita Shift A, kita pilih mesh, kita pilih cube ya. Kemudian kita scale, kita G di sumbu Y. Nah, kemudian di bagian ini kita S di sumbu Y, kita perkecil. Oke, kita tekan 1, tekan 3. Nah, S di sumbu Y lagi. Kayaknya ini cukup deh. Ya, seperti ini. Kemudian kita tekan 1, S di sumbu X. Nah, kemudian S di sumbu Z. Kemudian kita G di sumbu Z. Kemudian kita G di sumbu Z sedikit lagi. G di sumbu X. Nah, di bagian ini. Oke. Oh, nah kita tekan 3. G di sumbu Y. Kita geser sini. Nah, oh ini masih terlalu tinggi ya. Tekan 1. Kita geser. S di sumbu Z. G di sumbu Z. S di sumbu Z. G di sumbu Z. Nah, perkecil lagi sedikit. Oke. Sepertinya sudah cukup. Nah, selanjutnya adalah kita lagi-lagi kita akan membuat dia di-array-kan gitu ya. Tekan 3, tekan 1 di numpad. Kemudian kita pilih modifier. Pilih di sini modifiernya adalah array. Nah, kita buat agak sedikit ada jarak. Nah, seperti ini. Kita buat count-nya. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Tekan S di sumbu X sedikit. Nah,
Pas. Oke, kalau sudah pas seperti ini, selanjutnya adalah kita coba memberikan material dulu, ya. Nah, materialnya yang berbeda atau samain aja kayak genteng ya, samain dengan genteng. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba duplikat Shift D, G disumbu Y, tekan 3 di numpad. Nah, dipas-pasin aja. G disumbu Y. Sip. Kalau misalkan sudah, selanjutnya kita coba buat juga di bagian belakang nih, ya. Kita Shift D, G disumbu Y. Nah, kemudian R, Z 90. Nah, G disumbu X seperti ini. Kemudian kita paskan dari 7 ya. Nah, 7 di numpad. Kemudian kita G disumbu X, G disumbu Y. Nah, kita perbesar lagi. G disumbu X. Nah, seperti ini. G disumbu Y. Nah, ini kita kurangin count-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita scale aja. S disumbu Y ya. G disumbu Y. Nah, pas seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat pagar di depannya nih. Ya, Shift D, G disumbu Y. Nah, kemudian R, Z 90. G disumbu X. Set, seperti ini. Lihat dari atas, tekan 7 di numpad. Kemudian kita G disumbu X, G disumbu Y, G disumbu Y. Nah, kita buat seperti ini. Ini kelebihan juga, fontnya kurangin. Nah, G disumbu Y. Nah, ini berlebih ya. Jadi ini kita kurangi lagi satu. Nah, G disumbu Y. Nah, ini jadi kekurangan. Oke, kita scale sedikit. S disumbu Y. Nah, Y disumbu Y. Oh, ini jadi berlebih ya. Tekan S disumbu Y. Oke, S disumbu Y. Nah, dibuat ini aja. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah bagus. Sudah oke ya. Selanjutnya kita tinggal bikin tiangnya. Em, untuk tiangnya kita shift A lagi. Kita pilih mesh, kita pilih cube. Kita scale, kita G disumbu Y. Kemudian kita tekan satu, kita S disumbu X. Nah, seperti ini. Tekan 3, S disumbu Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan satu lagi, kita S disumbu Z. Kita buat tinggi seperti ini. Kita tekan G, tekan Z. Nah, ke bawahkan saja. Tekan G, tekan Z. Kemudian tekan G, tekan Y. Oh, maaf. Tekan G, tekan X. Nah, seperti ini ya. Tekan G, tekan Y. Oke, sip. Sudah seperti ini. Kita agak sedikit keluarkan, tekan G, tekan Y. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita berikan material, material yang berbeda. Nah, yang lebih tua. Oke, sip. Kemudian selanjutnya kita copy ya. Shift D,
G di sumbu X. Nah, ada satu di sini. Ya. Shift D, G sumbu X. Nah, satu lagi di sini. Kemudian tekan 3. Shift D, G di sumbu Y. Ada satu di sini. Ya. Kemudian Shift D, G di sumbu X. Eh, G di sumbu Y. Nah, ini ada satu lagi di sini. Kemudian ini juga sama. Shift D, G di sumbu X. Shift D, G di sumbu X. Tuh. Nah, begini ya. Selanjutnya kita coba tekan 3. Nah, kita coba hapus apa namanya? Pagar yang menghalangi pintu ya. Pagar yang menghalangi pintu. Kita okekan dulu modifiernya nih ya. Klik objek pagarnya, klik menu modifier, kita cari tanda panah di sini, klik apply. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tekan kita ingat-ingat nih bagian mana yang akan dihapus ya. Nah, kita akan coba hapus bagian ini satu, eh, bagian ini mungkin ya satu, ketiga ya, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Oke, kita klik garis miring sini. Nah, kemudian kita pilih wireframe ya. Kemudian kita pilih edit mode. Kemudian kita pilih yang garis di sini ya. Kita hapus yang ini nih. 3, 4, 5, 6 ini ya. Kemudian tekan X, tekan vertices. Oke. Sip, kalau sudah seperti ini, maka terhapus. Kita masuk lagi ke solid mode, kemudian kita tekan lagi garis miring di keyboard. Nah, maka kondisinya adalah sudah terhapus. Kita masuk ke objek mode. Nah, sudah terhapus ya untuk yang menghalangi pintu. Selanjutnya kita bikin tangganya nih. Kita bikin tangganya. Kita membuat tangga di bagian ini ke sini ya. Oke, kita Shift A, pilih mesh, pilih cube. Oke, kemudian kita scale, kita G di sumbu X. Nah, kita tekan satu di numpad, tekan S di sumbu Z. Oke, kemudian tekan S di sumbu X. Oke, kemudian tekan G di sumbu Z, tekan G di sumbu X. Nah, oke, tekan 3. Nah, kita geser nih ke bagian ini, ke depan pintu ya. Tekan G di sumbu Y, scale di sumbu Y. Nah, G di sumbu Y. Nah, udah pas kayaknya seperti ini. Setelah ini kita aktifkan modifier array, search array ya. Nah, ini kita berikan jarak lagi offsetnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita G di sumbu X supaya didekatkan dengan lantai. Oke. Sip, setelah itu kita berikan warna material yang sama dengan lantai. Mana lantai? Hmm, lantai kayu. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya kita atur array-nya bagian Z-nya nih. Nah, Z-nya kita buat satu. Oh, jadi ke atas ya. Kita buat min satu. Min satu. Nah, jadi ke bawah kan. Min 5. Nah, ke bawah juga. Makin ke bawah. Oke, kemudian kita tekan satu. Kita scale tekan S di sumbu X. Set. Nah, seperti ini. Tekan S lagi sumbu X. Tekan S di sumbu X. Kemudian G di sumbu X. G lagi di sumbu X. Ya, seperti ini. Kita tambahkan core-nya. Oh, itu udah masuk ke tanah ya. Oke, sip. Selanjutnya kita tinggal buat
tonggak kayunya. Shift A, mesh cube. Scale, G di sumbu X. Nah, tekan 3. Kemudian S di sumbu Y, seperti ini. Kemudian kita tekan 1. Nah, ini ya. S di sumbu X. S lagi sumbu X. Nah, yang cukup seperti ini. Oke. Ini mungkin harus ditipisin lagi. S di sumbu Y. Oke. Selanjutnya kita tekan 1. Kita berikan material yang sama. Nah, yang ini ya. Kemudian kita G bagian ini. Kemudian kita aktifkan wireframe. Kemudian kita rotate. Kita G. Nah, di bagian ini. Rotate. Kita G. Nah, gitu ya. Kita masuk lagi ke solid mode. Kita pilih 3. Kita pilih 3. Oh, ternyata ini malah di sini. Kita G di sumbu Y. Nah, dia harusnya di sini nih. Ya, kita masuk lagi ke bagian ini. Kita pilih 3. Pilih 1. Nah, di bagian ini kita seharusnya, nah ini ya, G di sumbu Y. Nah, pas di sini aja. Shift D, G di sumbu Y di bagian ini. Oke, sip. Kalau seperti ini sudah selesai. Nah, ya, untuk tangganya sudah beres. Pulau, laut, dan rumah. Oke, selanjutnya kita ikuti panduan video berikutnya ya untuk membuat bagian-bagian yang lain. Untuk mengamankan ini, teman-teman pastikan untuk di save terlebih dahulu ya untuk filenya supaya tidak hilang. Oke, terima kasih. Ikuti video berikutnya.